Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Penara Bos dan tim Bos dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol dulu. Terima kasih. Hari ini kita akan lanjut di part 2 ya. Part 2 bedah Bos SP tahun 2023 juknisnya ya. Terkait dengan satu, komponen-komponen pembelanjaan BOSP tahun 2023. Yang kedua, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan penggunaan dana BOSP ini. Oke, kita akan coba lihat ya di lampiran satunya. Nah, salinan lampiran 1 Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Nah, di mana rincian ini dibagi dibagi 3. Ada itu untuk BOP, ada untuk BOS, dan ada untuk BOS kinerjanya. Yaitu ada 3 hal. Oke, yang pertama itu dari BOS PAUD. Teman-teman guru-guru PAUD, silakan teman-teman bisa baca detail ya. Secara umum saya bandingkan itu tidak ada perubahan yang detail ya, saya sama. Teman-teman silakan baca lebih detail ya. Saya akan lanjut langsung ke ini, lanjut ke penggunaan dana BOS regulernya ya. Ini rincian komponen penggunaan dana BOS reguler. Saya akan lanjut di sini ya. Untuk peserta didik, penerimaan peserta didik, dana BOS itu bisa digunakan untuk pengadaan formulir dan publikasi pengumuman peserta didik baru dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Silakan teman-teman jika mau membuat pamflet, spanduk, membuat biaya layanan dalam bentuk jaringan, website dan sebagainya itu diizinkan teman-teman. Ya, silakan teman-teman bisa gunakan anggaran untuk kegiatan publikasi dan penerimaan peserta didik baru. Bisa juga untuk kegiatan MOS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah, baik itu untuk kegiatan kegiatan lapangan ataupun di ruangan, ada workshop, ada materi, ada pemateri, ada narasumber, silakan digunakan untuk kegiatan MPLS-nya. Kemudian dana BOS juga bisa digunakan untuk penetapan peminatan untuk yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun akademik sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu silakan. Untuk pendataan ulang bagi peserta didik lama itu silakan boleh digunakan untuk dana BOS ini. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, itu teman-teman bisa digunakan yang pertama untuk membeli buku teks utama atau buku digital dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya sama, cuma di sini yang terbaru adalah ini yang saya garis kuning ini. Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian sebagaimana tersedia pada HTTP buku Kemendikbud. Nah ini teman-teman ketika beli buku teks utama, tolong cek di website ini adakah buku tersebut. Jika tidak ada, berarti teman-teman tidak boleh beli buku tersebut. Ya, harus ada pada laman buku Kemendikbud. Ini yang terbaru ya, ini yang terbaru. Nah, untuk memenuhi rasio satu buku satu peserta didik silakan. Untuk memenuhi satu guru satu mapel yang diajarkan silakan. Ini untuk perpustakaan teman-teman ya, itu boleh. Dan untuk buku kegiatan teks pendamping itu juga sama, harus tercatat dan ada di BOS buku Kemendikbud ini, harus ada. Nah, dan khusus untuk buku non teks itu juga boleh, namun tidak wajib ada di sini ya. Yang penting buku tersebut sekolah dapat membeli ataupun menyediakan buku untuk pendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk penunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi numerasi di sekolah. Ini yang diutamakan. Kemudian buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian ataupun daerah. Ini itu sama dengan aturan lama ya. Kemudian teman-teman juga bisa menyediakan perangkat
modul ajar atau perangkat ajar untuk membiayai dan pengembangan minat baca peserta didik ataupun biaya lain yang relevan, itu silakan teman-teman. Nah, untuk kegiatan C, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, ini komponennya yang boleh teman-teman lakukan adalah boleh untuk penyediaan alat pendidikan ataupun bahan pendukung pembelajaran, itu boleh. Pembelajaran remedial, pengayaan ataupun persiapan ujian, itu silakan teman-teman bisa anggarkan. Untuk biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, mungkin teman-teman ada aplikasi khusus, itu silakan. Yang penting jangan aplikasi Dapodik sama aplikasi BOS dengan Arkas, itu tidak boleh lagi. Untuk pembelian media lain itu nggak boleh, itu harus dari kementerian. Di luar itu teman-teman boleh untuk mengembangkan media pembelajarannya. Untuk menyediakan aplikasi atau teknologi perangkat lunak yang digunakan untuk proses pembelajaran, mungkin teman-teman ada penyedia aplikasi yang keren untuk pembelajaran, itu teman-teman bisa untuk membiayai itu. Ini yang baru. Sebenarnya BOS bisa digunakan untuk penyediaan dan pengembangan konten pembelajaran. Kemudian untuk penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Di judis yang lama ini cuma membahas tentang literasi doang. Namun dia terbaru udah ada tambahan numerasinya ini. Ya. Untuk penguatan pendidikan karakter itu silakan. Untuk pengembangan pembelajaran berbasis proyek itu silakan. Dan untuk kegiatan yang relevan lainnya. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler, teman-teman bisa mengikuti kegiatan untuk lomba di sekolah. Ataupun ada penguatan pendidikan karakternya, itu silakan. Boleh untuk penanggulangan tindak kekerasan dan penguatan kebinekaan di lingkungan atau pendidikan. Ini baru muncul di juknis BOS yang terbaru, yang warna kuning ini. Kemudian selain kegiatan lomba di sekolah, dana BOS juga bisa digunakan untuk kegiatan pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan atau lomba di dalam negeri, itu boleh. Jika ada perlombaan di sekolah lain ataupun di fakultas ataupun universitas, teman-teman bisa ikutin. Ya, baik itu pendaftaran, akomodasi dan sebagainya, itu bisa dibiayai. Yang penting masih di dalam negeri. Tidak boleh mengikuti lomba di luar negeri, itu belum bisa dana BOS digunakan. Khusus untuk lomba di dalam negeri saja. Kemudian untuk evaluasi dan pembelajaran, teman-teman bisa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan ulangan harian, tengah semester, UTS, ulangan akhir atau PAS, itu silakan. Untuk asesmen nasional itu boleh. Untuk refleksi ini baru muncul di judis yang terbaru. Pelaksanaan refleksi pembelajaran itu juga bisa dianggarkan. Nah, untuk administrasi kesatuan pendidikan itu boleh digunakan untuk pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka ataupun pelajaran jarak jauh. Ini boleh teman-teman. Operasional rutin itu termasuk dalamnya itu adalah mungkin beli internet, untuk biaya listrik dan sebagainya, itu boleh. Untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu juga silakan teman-teman. Ini baru ya. Sebelumnya itu di komponen yang lama itu ada pembelian masker, cairan pembersih, pembasmi kuman, itu sudah dihapus. Udah diganti menjadi poin yang kedua ini. Ya, untuk kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Kemudian untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, ini ada 2 tambahan klausul baru ya. Ya, untuk profesi pendidik dan tenaga pendidikan itu boleh digunakan dana BOS tersebut untuk peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan ataupun berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Ini udah ada. Ini tambahan baru di juknis yang terbaru. Untuk langganan daya dan jasa ini boleh teman-teman digunakan untuk menyewa genset, panel surya, untuk kegiatan pembiayaan langganan listrik, air, apalagi ini internet, paket, itu boleh ya untuk langganan daya dan jasa. Kemudian
juga bisa digunakan untuk pemasangan baru. Ya, ini untuk pembiayaan pemasangan baru atau penambahan kapasitas pembayaran layanan rutin seperti listrik, air, telepon, internet, dan pembayaran langganan daya dan jasa lain yang relevan. Ini untuk pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan ini boleh digunakan untuk perbaikan kerusakan ringan. Ya, ini ya, harus bawahi kerusakan ringan, dimana itu udah dibagi lagi. Non struktural ya, hanya boleh digunakan untuk memperbaiki atap, menutup plafon, kelistrikan, jendela, pintu, aksesoris lainnya, pengecatan dan penutupan lantai atau keramik. Itu aja yang boleh. Di luar itu tidak boleh. Mungkin mau mengubah desain bentuk strukturalnya ataupun membuat ruangan baru, itu tidak boleh. Itu pun harus kategori kerusakan ringan, bukan sedang ataupun besar. Berarti kerusakan ringan itu antara 0 sampai 25 sampai 30% mungkin ya. Itu baru boleh. Kalau di luar, di atas itu termasuk kerusakan sedang dan mungkin keras atau parah. Boleh untuk juga perbaikan moduler, itu silakan. Untuk perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran kotor dan sebagainya itu diperbolehkan. Perbaikan toilet ya, bukan membuat toilet. Kemudian boleh untuk pemeliharaan alat praktikum, printer, itu diperbolehkan. Nah, untuk penyedia alat-alat multimedia pembelajaran itu teman-teman boleh beli komputer ataupun all in one, itu boleh. Yang digunakan untuk proses pembelajaran itu boleh beli printer, beli laptop, LCD, itu silakan, diperbolehkan. Tidak ada batasan jumlah uang ataupun jumlah speknya, itu tidak dibahas. Jika teman-teman boleh beli perangkat yang sesuai dengan kemampuan sekolah dan digunakan dengan bagus di sekolah. Jangan beli barang mahal-mahal namun tidak digunakan. Ya. Kemudian untuk kegiatan SMK ini teman-teman silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini untuk SMK itu silakan teman-teman bisa baca. Dan untuk kesetaraan dan sebagainya teman-teman bisa baca detail ya. Saya tidak akan mengupas detail terkait dengan ini. Oke, sekian dari saya terkait dengan komponen-komponen yang diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS. Sekian dari saya. Jika ada salah dan sebagainya mohon di kolom komentar dikasih informasi kesalahan dan sebagainya. Kita akan kupas dan pelajari bersama. Oke, salam inspirasi.